Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Citraloka dari kelas 8A Ekstensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian uji logam tidak merusak, pengujian ultrasonik. Dari pengujian ultrasonik ini, saya akan menjelaskan sebagai berikut. Pertama, definisi ultrasonik, kemudian macam-macam gelombangnya, sifat-sifat gelombang, dan cara kerjanya. Definisi ultrasonik. Definisi ultrasonik itu merupakan pengujian non-destruktif atau EDT yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mendeteksi cacat atau rongga yang tidak sempurna pada suatu material ataupun logam yang akan kita uji. Macam-macam gelombang, ada 4, yaitu pertama gelombang longitudinal, yang kedua gelombang transversal, yang ketiga gelombang permukaan, dan yang keempat gelombang flat. Gelombang longitudinal itu yaitu getaran partikel sejajar dengan arah rambat gelombang. Jadi dia gambarnya seperti ini. Jadi dia sejajar. Ya udah Dan gelombang yang kedua itu gelombang transversal. Dia getaran partikel terjadi tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Jadi dia partikelnya tegak arah lurus. Dan yang ketiga itu gelombang permukaan, di mana gelombang ini merambat di sepanjang permukaan material dengan kedalaman penetrasi yang dangkal. Jadi di sini terdapat kedalaman di sini kedalamannya dia permukaannya merambat. Kemudian yang 4 itu gelombang flat, di mana gelombang ini merambat dalam bentuk getaran di sepanjang materialnya. Material yang tipis seperti plat logam. Nah, jadi pelat logamnya itu di sini datar, kemudian terdapat gelombang di sini. Nah, yaitu sifat-sifat gelombang meliputi refleksi, refraksi, difraksi, mode konversi, dan anetuasi. Refleksi ini yaitu pantulan. Refleksi yang terjadi ketika gelombang mengenai permukaan atau batas suatu medium dan sebagian atau seluruhnya dipantulkan kembali ke arah asalnya. Kemudian refraksi itu pembiasan membelokkan arah gelombang ketika melewati batas antara dua medium yang berbeda dengan kecepatan perambatan yang berbeda. Kemudian difraksi ini yaitu membelokkan gelombang di area sekitarnya melalui celah-celah sempit. Jadi terdapat, misalkan di sini logam, dia ada celah-celah sempit, nah dia membelokkan cahaya tersebut. Kemudian ada metode konversi. Metode konversi ini terjadi ketika gelombang yang merambat melalui suatu medium atau batasan antara medium mengubah jenis gelombangnya. Misalnya dari gelombang longitudinal menjadi gelombang transversal atau sebaliknya.
Selanjutnya anefuasi, yaitu peredam, yaitu pelemahan intensitas gelombang saat gelombang merambat melalui medium, yaitu disebabkan oleh kehilangan energi akibat penyebaran absorpsi. Pengujian ultrasonik ini kita menggunakan beberapa alat ataupun bahan peralatan untuk pengujian ultrasonik. Yang pertama itu dia ada probe. Probe itu untuk mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik. Kemudian ada pulse atau receiver, dia yang menghasilkan sinyal ultrasonik dan menerima pantulan dari dalam material. Kemudian ada osiloskop, dia sebagai monitor untuk menampilkan grafik sinyal yang dipantulkan dari probe tersebut atau pulse receivernya. Kemudian ada Copland. Copland itu semacam gel, bahan yang digunakan untuk mentransmisikan gelombang dari transducer ke material seperti minyak, gel atau air. Misalkan di sini ada sebuah material, kemudian dia ditambahkan gel Copland itu, lalu di sini ada probe yang untuk ini gelombang logam rata. Jadi dia nanti di sini ada osiloskopnya, dia akan memunculkan grafik tersebut. Setelah itu ada proses pengujiannya. Nah, pada proses pengujian ini aplikasi Copland yang tadi udah kita oleskan si gelnya itu, kemudian di antara reducer dan material secara merata diratakan untuk memastikan transmisi gelombang ultrasonik itu secara optimal, dia menyeluruh ke area materialnya. Selanjutnya penempatan reducer. Penempatan reducer itu probe transducer di atas material pada area yang ingin diuji. Dipastikan juga transducer itu memiliki kontak yang baik dengan material ataupun lapisan Copland gel tadi. Jadi si materialnya ini dia rata agar terdeteksi dengan deteksi nanti grafiknya tadi. Kemudian pemindaian alat uji, probe-nya itu kita gerakkan transducernya itu di material secara perlahan di atas permukaan material yang diuji. Kemudian amati sinyal pantulannya di layar. Pantulan abnormal dapat menandakan cacat seperti retakan, renggang ataupun void. Jadi kalau misalkan di sini terlihat grafiknya itu di monitornya, kalau misalkan dia ada cacat, dia akan terdeteksi seperti ini. Hasilnya akan muncul di monitor. Kemudian untuk mengidentifikasi cacat dari material yang kita uji berdasarkan sinyal pantulan itu menentukan jenis cacat yang terdeteksi, misalnya retakan, rongga atau ukuran kedalaman, dan lokasi cacat yang ada di material. Lalu kita periksa juga apakah cacat yang terdeteksi itu melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan. Penyampaian dari saya, banyak kurang atau lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.